warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Kasiroroti dengan NPM 2353041002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan memberikan penguatan pada siswa dengan topik materi, yaitu memahami unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan? Masih Ibu. Kita bagi ya, siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Semua siap. Baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang kelas ya? Tidak Ibu. Langsung saja. Ya. Kemarin, minggu lalu, kita belajar tentang apa? Observasi Bu. Yang laporan hasil observasi. Nah, kali ini kita mau belajar tentang teks deskripsi. Masih ada yang ingat laporan hasil observasi Bapak? Laporan Masih ingat nggak? Bu. Ya Setia. Kayaknya laporan observasi itu laporan kegiatan gitu ya Bu, ya kita mengamati secara langsung gitu. Iya, terus ada yang mau melengkapi? Iya Bu. Jadi saya memaafkan kegiatan beserta yang tersebut sampai dengan alam sosial mungkin. Iya. Saya mau menambahkan itu. Jadi kalau laporan observasi itu bersifat objektif itu. Observasi objektif. Iya. Dia bersifat objektif, yaitu yang artinya fakta atau ilmiah yang tidak dipengaruhi oleh penglihatan atau perasaan. Ya, Terus kan kita ini mau belajar teks deskripsi. Kemarin kan Ibu udah nyinggung nih teks deskripsi perbedaannya sama laporan hasil observasi. Kalau teks deskripsi itu apa? kalau teks deskripsi itu kita kayak mendeskripsikan ininya Bu, kayak misal saya lihat laptop, bisa mendeskripsi laptopnya gitu. Nah, kalau itu berbeda sama hasil observasi Bu ya? Ya, kalau misalnya tadi laporan hasil observasi kan bersifat objektif. Iya, Kalau deskripsi kayak kita mendeskripsikan bendanya, kayak warnanya warna apa gitu. Kalau observasi itu kayak kita kayak kalau laporan hasil observasi itu dia kan bersifat objektif dan dia itu secara ilmiah fakta ilmiahnya. Kalau laporan teks deskripsi itu dia bersifat subjektif yang berdasarkan penglihatan terus dipengaruhi oleh perasaan.
Coba. Bayangin pakai seperti itu. Iya. Beda, badan itu bisa kamar kosong, bisa Nah, itu sangat ini ya, gimana ya? Lalu ada unsur kebahasaan kata kerja indra. Misalnya deskripsi itu menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan panca indera seperti melihat, mencium, mendengar, meraba, dan merasakan. Selain ini, Bu, mendeskripsikan misalnya, contohnya, saat saya mencium lawan itu berbau wangi atau harum, gitu ya, mendeskripsikan tentang kata kerja indra. Terus ada unsur kebahasaan kata benda. Kata benda itu merupakan unsur utama dalam teks deskripsi karena menjadi objek yang dideskripsikan. Contohnya gunung, rumah, taman, atau makanan. Terus kata benda lain apa? Kata benda, kata buku. Hah? Iya bisa. Kursi bisa dideskripsikan bisa. Mobil, buku bisa. Terus kalung. Iya kalung, iya bisa. Laptop, iya laptop bisa. Ada lagi nggak? AC Bu, Iya AC bisa. selang surya Bu. Kalau bukanya rumah Bu, Kata benda ya. Nah, ya kan nanti kata benda itu banyak banget. Ini di sekitar kalian meja bisa. Terus habis itu angin bisa, sepatu bisa, sandal pun bisa kalau kalian deskripsi. Selanjutnya ada unsur kebahasaan ajas. Deskripsi dapat diperindah dengan menggunakan ajas seperti metafora atau personifikasi untuk menambah kesan imajinatif dan menarik. Ini contohnya angin berbisi lembut. Ini merupakan ajas dari personifikasi. Kalau yang metafora itu kayak si jago merah, apa nggak? Artinya si jago merah itu apa? merah itu Kebakaran, api, ya kebakaran. Terus habis itu kalau misalnya ananas, iya bisa anak kesayangan. Terus ada lagi, yaitu kalau magis itu gaya bahasa yang dibuat-buat kayak dramatis gitu. Yang sama. Ada lagi nggak? Magis. ya, Sudah. Tapi kalian tahu kan magis itu apa? ya Ibu. Apa kata itu? Magis itu? Nah di situ kayak kamu dibuat berlebihan. Iya. Dramatis gitu ya. Baik. Selanjutnya ada unsur kebahasaan kata ganti dan rujukan. Kalau kata ganti itu mengganti benda atau orang untuk variasi dalam pesan. Kalau kata rujukan itu kata ganti yang merujuk pada benda atau orang yang disebutkan sebelumnya. Contohnya kalau kata ganti itu kamu, saya, mereka. Kalau misalnya kata rujukan itu dia ini, itu gitu. Yang kalau contohnya dari bentar ya. Kalau contoh dari kata ganti, misalnya yang mendeskripsikan diri kalian itu bisa. Berarti pakai kata ganti saya. Kalau misalnya mau kata rujukan nih, rujukan itu kan misalnya kalian mendeskripsikan apa ya? Apa benda ya? Sepatu nih, misalnya sepatu itu, nah itu kan ada itunya, nah itu kan kata ganti. Kalau misalnya bapak penting benda sepatu tadi, berarti tinggal jawab ini memiliki apa gitu. Deskripsi ada identifikasi atau pengenalan objek, terus deskripsi bagian atau gambaran rinci, dan terakhir ada simpulan atau pesan menulis. Identifikasi itu pengenalan objek itu dia penggambaran objek yang umum. Biasanya itu misalnya apa ya, letaknya di mana, sejarahnya kayak gimana. Lalu kalau deskripsi bagian itu dia penjelasan objeknya itu secara rinci. Kayak
ini yang beda. Pantai Parang Trivis menyebutkan keindahan yang memukau, pasirnya hitam dan lembut, ombaknya besar bergulung menghampiri, dan anginnya sejuk menerpa wajah gitu. Jadi di situ ada kata yang kayak hitam, terus juga ada lembut, terus ada ini sama sama besar bu. Sama besar. Ya. Nah, ada lagi yang mau bantu Cynthia? Saya ibu Iya, Kak Mira. ada kata panca indera itu. Kamu itu yang mana? Ada kata menerpa, di situ angin, di situ anginnya menerpa ke wajah. Jadi itu termasuk kata indera itu. Panca indera. Terus? Bunga? Ada majas bu. Mana bagusnya? Majasnya itu pada kalimat kompak bergulung. Ombaknya besar bergulung menghampiri. Majas itu majas apa? Ini udah dicontoh. Majas personifikasi. 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 Ya. Kamu panca indera ada satu lagi. Menghampiri ombaknya besar bergulung. Menghampiri berarti kan dia nggak secara itu dia bisa melihat apa ombak itu atau nggak dia mendengarkan. Nah, tadi juga ada panca indera dan angin sejuknya menerpa wajah. Nah itu kan berarti dia bisa merasakan angin itu lewat di wajahnya. Selanjutnya ada identifikasi unsur data. Ini adalah dari ini. Ya jawabannya. Nah ini adalah di baca dulu. Nah, ini mau kalian maju. Ayo orang ya. Next ya. Setuju atau tidak? Setuju. Menurut Mas setuju nggak? Setuju ibu. Sudah kata sifat teks jadi potongannya aja ya. Kata sifat itu ada sipit, terus habis itu ini berwarna itu maksudnya matanya yang berwarna biru, terus memiliki alis yang tebal, terus dia tinggi, besar, terus dia punya berat yang sekitar 60 kilogram. Lalu ada ketiga itu apa? Iya. Jadi kalian apa sih ya? Kesalahan itu dalam teks deskripsi. Yang pertama itu tidak mendeskripsikan secara rinci. Itu jadi kalian nanti kalau mau mendeskripsikan suatu objek itu kalian harus rinci dari warnanya, bentuknya, terus sejarahnya, tadi terletaknya di mana, pokoknya harus rinci. Terus penggunaan kata yang kurang tepat. Kalau misalnya penggunaan kata yang kurang tepat, nanti yang baca itu biasanya kurang paham. Nah terus habis itu melibatkan panca indera, tidak melibatkan panca indera sehingga kata hambar. Nah tadi itu kan ada panca indera, kata sifat, majas, terus benda, sama kata ganti dan rujukan. Kalau kalian mau mendeskripsikan sesuatu itu harus melibatkan unsur kebahasaan tadi ya, biar tidak terasa lebay. Ya, benar. Selanjutnya kuis ya. Kan dari kalian ya udah mendeskripsikan itu kan bisa kan mengidentifikasi
Apa? Bunga apa bunga struktur dari deskripsi? Mira? Jadi itu yang pertama itu ada identifikasi, terus ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kalau pengenalan itu apa? Terus menggambarkan objek secara umum ini. Tapi deskripsi bagian bunga Itu menggambarkan objek secara rinci dan mendalam. ya. Kalau contohnya kayak Contoh deskripsi iya pantai ini memiliki tebing yang sangat tinggi dan batu karang besar di sepanjang pesisir. terus kalau simpulan atau pesannya Bu, isi tiap itu fungsinya kayak memberikan indikasi umum atau pesan aja tulis terhadap objek yang dideskripsikan gitu. Nah, sementara kalau isinya itu kayak opini atau pendapat pribadi ditulis setelah mengamati objek tersebut. Contohnya nih, kayak misalnya meskipun ramai pengunjung, keindahan pantai Parangtritis itu tetap memukau dan juga bisa membuat kita ini kayak mau kembali lagi gitu ke pantai. terus sama bahasanya tadi apa? Apa aja? Ini udah banyak iya kan jadi Ada kata benda, terus kata bukan atau berarti, terus ada gimana Kak ya? Ya, berarti baru ada majas, terus respon dan kata yang lainnya. contohnya ini bunga Cantik, tinggi, pendek, kata benda, motor, mobil, rumah, iya terus kalau terus yang lainnya Cynthia mungkin manjas contohnya kata manjas kayak mana? contohnya aja tuh ya. Iya Kayak misalnya ombak berisik si jago merah terus anak emas. iya Emas. bintang kelas bisa Iya, emas. terus kalau kata ganti itu kan kata ganti dan kata kutipan jadi apa? Kalau kata ganti itu kayak Kalau kan tadi itu ya kita mau menuju dia, tapi kita nggak mau menuju dia secara iya langsung. hubungannya ya Ya, dia ya terus kalau kata rujukan iya bisa ini terus itu bisa tulis semua ya jawaban-jawabannya dari kalian paham kan kemarin itu kayaknya kasih tugas ya kamu orang hasil observasi ya suruh buat laporan kan nanti tugasnya dikumpul di meja ibu ya ya itu. jadi sesi pembelajaran hari ini sudah selesai ya kita ucapkan alhamdulillah sebelum pembelajaran hari ini kita terlebih dahulu berdoa ini kita kelasnya Semua siap online. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di minggu kedepannya kita bisa bertemu kembali ya dengan sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan pembelajaran yang dilakukan oleh calon Ibu Alifah Eka Sidarwati dengan NPM 22353441002 pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mengamati keterampilan memberi penguatan dengan topik memahami unsur kebahasaan dalam teks deskripsi.
Saudari Alifa telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menerapkan keterampilan memberi penguatan selama kegiatan pembelajaran. Saudari secara konsisten menggunakan penguatan verbal seperti kata bagus, hebat, tepat sekali, dan luar biasa yang disampaikan dengan intonasi hangat dan penuh semangat. Setiap kali siswa memberikan jawaban yang benar atau menunjukkan usaha yang baik. Kalimat penguatan seperti benar sekali ya jawabannya atau hebat jawabannya rinci ya juga digunakan untuk memberi apresiasi yang lebih personal dan bermakna. Dalam aspek nonverbal, Saudari Alifa tampak sering tersenyum, mengangguk, dan memberikan kontak mata positif kepada setiap siswa, menandakan dukungan dan perhatian. Ia juga mendekati siswa saat berlangsung pembelajaran untuk memberikan motivasi secara langsung, menciptakan kedekatan emosional antara guru dan siswa. Penguatan diberi secara spontan dan tepat waktu, baik kepada individu, menunjukkan kemampuan Saudari Alifa dalam menyesuaikan bentuk penguatan dengan situasi pembelajaran. Prinsip penggunaan penguatan telah diterapkan dengan baik melalui sikap hangat, ekspresi antusias, dan pujian yang relevan dengan kontribusi siswa. Selain itu, Saudari tidak pernah memberikan komentar negatif ataupun kritik yang menjatuhkan, melainkan membimbing siswa dengan cara yang halus dan membangun. Secara keseluruhan, Saudari Alifa Eka Silarwati telah mampu menciptakan suasana belajar yang positif, penuh semangat, dan mendukung keterlibatan aktif siswa. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.